Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada pertemuan materi kali ini kita akan membahas tentang Renaissance Eropa. Ya, ada dua kata di sini, dua suku kata, yaitu Renaissance dan Eropa. Renaissance berasal dari kata Prancis, ya, yang artinya adalah itu kembali, ya. Seperti kita reuse atau recycle, kemudian reproduksi, jadi kembali mengulang, ya. Berarti ini apa yang diulang? Sans itu apa? Sains itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi mengulang kembali ilmu pengetahuan. Artinya yang tadinya ilmu pengetahuan terkubur, mati, ya, kemudian setelah itu bangkit kembali. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah Nahdlatul Ulum Al-Urubiyah, kebangkitan ilmu sains Eropa. Dan ini pada tahun 1600 sampai 1900-an, ya. Berarti abad ke-15 sampai abad ke-19, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan mengetahui dulu sebentar, ya, bahwa dunia itu terbagi menjadi 3 bagian, era abad kuno, abad pertengahan, dan abad modern. Abad kuno itu dimulai dari tahun pertama Masehi sampai kelima Masehi, ya, sekitar tahun 1 sampai 500 Masehi, ya. Nah, ini teman-teman semuanya, di saat itu belum banyak sekali ilmu-ilmu ataupun sejarah-sejarah yang bisa dituangkan, ya, situ, kecuali mungkin sejarahnya para nabi, sejarahnya para anbiya sebelum nabi, dan sejarah Nabi Muhammad kan kira-kira pada tahun 476 sampai 570 berapa gitu, ya, karena itu kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian mungkin baru pertama-tama itu akan muncul keilmuan, ya, pada era Nabi Muhammad, karena diperbanyaknya futuhat Islamiyah, ekspansi Islam keluar negeri, ya, baik ke Mongolia, ke China, atau ke India, ataupun juga ke nanti Afrika dan Spanyol. Nah, pada abad pertengahan ini sekitar tahun, ya, sekitar 500 Masehi sampai sekitar 1500-an ini, abad pertengahan ini ditandai dengan banyaknya khalifah-khalifah, dinasti-dinasti Islam, ya, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Utsmani atau Utsmaniyah, dinasti Mamalik atau Mamluk, terus dinasti Fatimiyah, dinasti-dinasti yang lainnya yang nanti akan muncul setelah mereka ini. Dan di sini ditandai dengan banyak sekali futuhat, ya, banyak sekali Islam membuka negara, ya, kemudian memasukinya dan mengislamkan semua warga yang baru dimasuki oleh orang-orang Muslim ini. Dan di sini banyak sekali tanda-tanda. Selain itu ada perang salib, sholatisme dari bahasa school itu sekolah, ya. Mulai didirikannya banyak sekali sekolah itu pada abad pertengahan. Dan antaranya adalah kampus tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar di Kairo, itu juga termasuk yang pertama kali muncul di abad pertengahan. Kemudian setelah itu banyak sekali ekspansi ke luar negeri, ya, oleh Christopher Columbus, ya, dari Amerika. Kemudian ada Marco Polo, ya, perjalanan Marco Polo itu banyak sekali yang menandai bahwa sejarah pada abad pertengahan itu sudah mulai ada. Nah, kemudian pada era modern sampai sekarang ini barulah muncul ilmu-ilmu yang mungkin sudah sampai sekarang kita pelajari. Dan teknologi, informasi, komunikasi itu juga termasuk dari hasil yang ditemukan oleh ulama-ulama atau alim ulama atau pakar-pakar pada era modern ini. Era pertengahan belum ada, era abad kuno belum ada. Cuma yang ada itu hanya di Yunani pada tahun sekitar 300 sampai 400 itu sebelum Masehi. Itu mereka sudah mempunyai banyak sekali peradaban, sudah banyak sekali sains, sudah mempunyai banyak sekali ilmu pengetahuan, ya, seni dan budaya. Di antaranya adalah drama, di antaranya adalah musikalisasi puisi, itu juga termasuk di antaranya yang dilahirkan oleh orang-orang Yunani. Nah, itu sebelum abad 1. Abad kuno itu sudah ada, tapi pada abad kuno, abad pertengahan itu belum ada ilmu-ilmu yang menonjol ketika itu. Orang Islam ada yang sudah menonjol, khususnya banyak sekali ilmuwan Muslim, ya,
Yang sudah menonjol itu seperti Ibnu Sina, seperti siapa lagi ya, yang penemu aljabar, penemu algoritma, penemu neraca timbang, itu juga termasuk orang-orang muslim juga. Nah, baru pada era modern sekarang muncullah beberapa ilmuwan yang menghasilkan beberapa penelitian. Contoh misalkan kayak penemu listrik, penemu gaya gravitasi, penemu radio, penemu pesawat dan seterusnya, itu pada era abad modern, yaitu abad ke-16 sampai sekarang. Ini ya perbedaannya, pembagian dari dunia itu sendiri. Lalu, mengapa Eropa kok disebut dengan negara yang paling berkembang, teknologinya berkembang pesat? Karena mereka itu didasari, dilatar belakangi, didorong oleh orang-orang Yunani yang tadi saya katakan, sebelum abad kuno mereka sudah mempunyai peradaban, sudah mempunyai budaya, sudah mempunyai sains. Oke? Kita bisa mengetahui pakar-pakar ilmuwan mereka ada Aristoteles, ada Plato, ada siapa lagi? Banyak ya. Ada Achilles, Sophocles. Itu banyak, nanti akan teman-teman mudah untuk membukanya di Google, itu searching saja ilmuwan-ilmuwan Yunani pada masa sebelum Masehi, itu akan muncul banyak sekali. Nah, teman-teman semuanya, itu yang melatar belakangi munculnya perkembangan ilmu teknologi atau ilmu sains di Eropa. Itu ada budaya Hebraisme dan Protestantisme. Nih, Helenisme juga termasuk. Budaya-budaya seperti ini yang melatar belakangi munculnya keilmuan-keilmuan di Barat. Selain Helenisme, memicu ya munculnya Renaissance hingga melahirkan revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-17 sampai ke-18. Helenisme dari Yunani, yaitu yang berkaitan dengan keterbebasan pikiran, keterbebasan otak untuk berkreasi. Nah, dari pola itu yang kemudian dibikin kunci oleh orang Eropa untuk berkembang. Kita punya otak, kita punya potensi, mengapa kita tidak mengembangkan? Nah, itu yang akhirnya meledaklah beberapa ilmuwan-ilmuwan Eropa yang luar biasa ya. Kemudian Renaissance dinilai sebagai domain pembentuk peradaban dan kebudayaan modern. Ya memang titik modernitas dari dunia itu dimulai dari Renaissance Eropa itu, di mana banyak sekali penemuan ya. Ada telepon, ada listrik, ada pesawat dan lain sebagainya. Nah, yang tadi saya katakan bahwa Hebraisme dan Protestantisme itu pemicu di antara salah satu munculnya perkembangan ilmu sains di Eropa. Hebraisme itu pemikiran dari dari Yunani, yang mereka itu lebih menonjolkan nasionalisme. Artinya nasional itu tidak terdogma dengan agama, juga tidak terlalu bebas berpikirannya. Artinya bahwa manusia itu nasional, udah, mereka bebas memilih, bebas berkehendak, merdeka. Nah, dari sini para orang Eropa coba memerdekakan pikiran mereka untuk memperoleh kreativitas, ilmu pengetahuan yang mungkin punya yang dipotensikan oleh otak mereka, atau yang orang-orang Eropa sendiri punya potensi. Protestantisme itu adalah dari kata-kata Protestan ya. Protes itu kan memprotes, mengkritik. Protestan itu artinya mereka sebuah gerakan yang memprotes ketika itu di Eropa sedang muncul muncul dogma-dogma gereja di seluruh Eropa itu manut, patuh, taat kepada dogma gereja. Nah, kemudian dogma gereja itu ada yang tidak masuk akal, lalu oleh mereka diprotes. Nah, muncullah gerakan namanya Protestan, agama baru yang disebut dengan Protestan itu sebagai gerakan untuk mengkritik dogma-dogma gereja ketika itu. Nah, ini ya, dari bahasa Ibrani tadi artinya adalah nasional. Manusia itu mempunyai jiwa kebebasan, jiwa memilih, jiwa berkreasi dan berkreativitas lebih. Helenisme memberikan konsep tentang rasional. Nanti saya bilang ya, Helenisme dari Yunani, bahwa mereka itu benar-benar membebaskan akal, pikiran jangan sampai terkekang. Manusia itu bisa berkembang dengan pikirannya secara bebas dan bisa berkreasi dari pikirannya itu. Nah, ini tadi Protestanisme ya. Oke, ini sudah jelaskan. Lalu apa sebenarnya Renaissance itu? Renaissance itu tadi saya bilang melahirkan kembali ilmu-ilmu yang ada di Eropa, baik dari sastra, arsitek, seni, sains, ya banyak ya.
seni-seni klasik. Nanti akan muncul seni klasik, contohnya ya pahatan-pahatan di Vatikan itu di gereja Vatikan itu ada pahatan di tembok ya, kayak relief gitu, itu sebenarnya adalah hasil dari Renaissance, hasil dari keterbebasan berpikir, keterbebasan berkarya. Arsitek termasuk diantaranya, sastra, nanti akan muncul Romeo and Juliet ya milik siapa, William Shakespeare. Kemudian sains, nanti ada Isaac Newton, ada Thomas Alva Edison, ada Galileo Galilei ya kan, ada Marconi, terus ada Wright bersaudara yang punya pesawat itu. Nah, itulah yang menyebabkan, itu ya hasil dari Renaissance itu. Ketika pikiran dibebaskan, ketika potensi dikembangkan, maka muncullah sains, seni, sastra, dan arsitek-arsitek yang luar biasa pada zaman Eropa. Baik, Renaissance upaya menggali kembali logika berpikir Yunani ya. Yunani itu kental dengan cara filosofinya ya, berpikirnya itu kental sekali. Itu ditiru oleh orang Eropa untuk mengembangkan potensi yang ada di Eropa. Baik, ini lanjut. Nah, di Renaissance itu juga sebagai tolak ukur atau jembatan di antara abad kuno atau abad pertengahan menuju abad modern. Abad modern ditandai dengan adanya Renaissance ini, dengan munculnya banyak ilmuwan-ilmuwan ya. Itu pertanda bahwa itulah pertama kali zaman modern dimulai. Kemudian Renaissance merupakan upaya ulang berpikir dari kebudayaan Barat. Oke, paradigma antara hubungan manusia dengan alam. Renaissance itu tadi saya bilang ya, bahwa Renaissance itu kan sebenarnya bagaimana manusia itu mengembangkan potensi yang ada di sekitarnya, yang ada di lingkungannya. Dia mempunyai pikiran, dia mempunyai otak. Dikembangkan pikiran itu menjadi sebuah mahakarya yang luar biasa. Oke. Pada pra-Renaissance, paradigma ilmu pengetahuan sangat didominasi oleh dogma teologis. Sebelum Renaissance itu meledak, sebelum para ilmuwan itu muncul, maka Eropa diselimuti dengan dogma teologis. Teologis itu adalah dogma ketuhanan yang dimiliki oleh gereja. Maka di situ akan mengalami kejumudan. Mereka mengalami kejumudan. Jumud itu artinya mentok. Jumud itu artinya mentok, tidak mempunyai perkembangan, buntu di situ. Lalu setelah adanya Renaissance, setelah mereka berpikir, ada ilmu-ilmu dari Yunani, mereka mulai berpikir, oh manusia itu rupanya bisa mengembangkan dirinya dan potensinya untuk menjadi sebuah karya yang luar biasa. Bahwa manusia itu subjek, alam itu adalah objeknya. Dengan pikiran manusia bisa merubah alam yang tadinya mungkin hanya tanah yang tandus, bisa dibuat sebuah bangunan yang luar biasa indah, seni yang luar biasa indah. Mungkin bangunan yang tadinya hanya tembok-tembok saja bisa dipahat dengan sedemikian rupa, dilukis sedemikian rupa, hingga muncullah relief ya di Eropa itu yang seninya luar biasa. Oke, kemudian ini ya, mulai dipertanyakannya tentang subjektifikasi manusia dan memandang alam sekitarnya. Bahwa subjektifikasi subjek, manusia itu subjek yang bisa merubah segalanya, itu adalah manusia. Alam hanya objek saja. Sebenarnya ini juga termasuk dari pesan dari Allah ya, bukan untuk orang Eropa, untuk manusia secara umumnya. Allah sudah berpesan lama ini, sebelum diciptakannya manusia, alam dan sekitarnya, itu Allah sudah berpesan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Sebenarnya Allah sudah memberikan kode ini sejak lama, tapi manusia itu memang kadang makan khotok nisyan, tempatnya khilaf dan salah, berpikirnya juga terlambat. Maka baru ya era abad ke-16 ini baru muncul. Sebenarnya Allah sudah memberikan kode ini sejak lama. Hal apa saja yang telah diketahui manusia tentang dunianya, seberapa jauh pengalaman subjektif manusia, dan persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan kebenaran, itu mulai dikaji di situ, ya, mulai dikaji. Lalu peranan sains selain mereka, khususnya dalam ilmu psikologi ini apa? Itu psikologi termasuk sains, termasuk di dalamnya adalah sains. Nah, munculnya teori-teori yang mungkin teman-teman nanti akan buka my class. Coba teman-teman buka my class saya, nanti di bab-bab setelahnya itu akan ada teori kognitif, teori behaviorism, teori humanism, kemudian setelah itu
teori Lev Vygotsky, ada tokoh-tokohnya. Kemudian ada teorinya Jean Piaget, ada tokohnya Carl Abraham Roger, ya. Itu juga termasuk orang-orang yang dari Eropa kelahiran Renaissance, hasil dari Renaissance. Mulai berpikir, kalau misalkan mereka tidak memulainya atau mereka belum menemukan teori tentang ini, maka sampai sekarang pun kita juga tidak bisa mempunyai teori yang luar biasa. Sejak dari mereka lah kita juga bisa belajar, ya. Walaupun teori-teori mereka sampai sekarang ini itu banyak sekali dikritik orang karena sudah tidak relevan dengan perkembangan era pada zaman sekarang. Oke, teori mereka relevan pada zamannya, pada tahun sekitar 1600-an sampai 1900-an. Tapi pada era 2000, era milenial, apakah teori itu relevan? Belum tentu. Ya, karena perkembangannya berbeda. Tapi dari mereka lah dimulainya perkembangan ilmu teori-teori dari psikologi. Kita cukup bisa berterima kasih kepada mereka karena mereka lah yang memulai. Oke. Keyakinan baru tentang kosmologi, ya. Kosmologi itu tentang bagaimana kita mempelajari alam, ya. Ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu antariksa itu juga termasuk dari istilah kosmologi. Oke, lanjut. Contoh keyakinan tersebut, contohnya kosmologi itu yang berkaitan dengan alam dan antariksa itu geosentris dari telomos dan heliosentris, ya. Oke. Geosentris itu kan teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, ya. Tapi dibantah, bumi itu datar, dan dibantah oleh telomos dari Kopernikus yang menyatakan bahwasanya bumi itu bulat. Nah, itu kan sebuah teori antariksa yang sebenarnya hasil dari pemikiran mereka, hasil dari logika mereka. Bumi itu bulat. Seperti itu, teman-teman. Oke. Ya, intinya gini, ya. Renaissance adalah perubahan paradigma dari suatu bidang ilmu, bidang filsafat, bidang sains, bidang sastra, bidang arsitek, bidang seni, ya, yang bersumber dari pikiran manusia, dari pola berpikir manusia, dan dibantu, didorong, ya, karena dari peradaban Yunani. Yang sebelumnya mereka, mungkin orang Eropa itu sudah pernah berkembang ilmu-ilmunya, tapi diselimuti oleh dogma-dogma gereja yang mungkin membuat mereka itu jumud dan tidak bisa berkembang pikirannya. Oke, ini teman-teman. Tadi ya, karya seni, lukis, ukiran, ya, figur manusia, relief itu juga termasuk dari bentuk seni yang lahir karena proses Renaissance tadi. Ini teman-teman, oke, ini hanya reviewan saja. Jadi hal penting yang mendasari munculnya Renaissance, satu, penentangan terhadap dogma gereja. Jadi dogma gereja itu mengekang bahwa logika itu bisa berkembang. Lalu mereka menolaknya dan muncullah gerakan seperti Protestan tadi, ya, memprotes dogma gereja dan membuat ajaran baru. Yang kedua, penggalian kembali budaya Yunani. Mereka sempat menggali dan menemukan budaya-budaya peradaban Yunani dan mereka tertarik dan ingin merubah Eropa seperti layaknya Yunani. Oke, mulainya tumbuh subjektivitas dalam teknologi. Artinya bahwa manusia itu kreator. Manusia itu kreator teknologi, sains, sastra, seni, dan semacamnya. Itu adalah manusia. Intinya manusia bisa berkembang, bisa menggali potensinya. Oke. Lahirnya ide-ide sekulerisme. Nah, tapi dari situ juga ada sisi negatifnya, yaitu munculnya paham-paham sekuler. Apa sekuler? Menuhankan akal. Akal bisa menembus batasnya. Itu kata mereka. Itu paham-paham yang berbahaya, sekulerisme. Padahal di dunia ini tidak semua akal itu bisa menembus batas. Ya, ada alam-alam yang mungkin manusia itu tidak bisa menembus ke sana. Seperti firman Allah, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Apa yang Allah berikan kepadamu melalui akal pikiranmu itu illa qalil. Hanya sedikit sekali yang Allah beritakan, yang beritahukan kepada kamu, wahai manusia. Maka jangan sombong, ya. Nah, ini
Sekulerisme ini bahaya banget. Contoh misalkan, kalau Allah benar-benar memberikan ilmu yang luar biasa pada otak kita, menembus batasnya, coba sekarang kalau hal itu terjadi, kalian jalan di pekuburan, di pemakaman, dan mendengar teriakan orang yang disiksa, apa kalian nggak stres? Apa kalian tidak kepikiran? Ya, itu bukti dari bahwa Allah itu memberikan kita pengetahuan yang terbatas, serba minimal. Karena apa? Ada baiknya, ada minusnya. Situ ada plus minusnya, dan Allah sudah mengatur itu semuanya dengan sempurna. Jadi ini ide-ide sekularisme muncul dari gerakan Renaissance. Ya, ini ya teman-teman, transfer ilmu dari non-barat ya, banyak nanti dari Yunani, dari Romawi, Italia ya, kemudian dari Mongolia juga ditransfer ke Eropa untuk perkembangan ilmu teknologi dari Eropa. Makanya nggak ayal sekarang itu segala teknologi, segala perkembangan sains itu sumbernya sekarang Eropa. Karena apa? Ya kita tidak bisa memungkiri sejarah mengatakan bahwasanya teknologi ilmu pengetahuan muncul dari Eropa. Orang Islam sudah muncul sudah lama. Sejak era Abbasiyah itu sudah muncul. Penulis-penulis handal itu sudah muncul. Teknologian itu sudah muncul banyak sekali. Algoritma, aljabar, ilmu kedokteran sudah muncul dari para muslim. Tapi apa? Dijarah. Terjadi perang ya. Waktu itu oleh Hulagu Khan dari Mongolia. Dari mana lagi? Dari Persia juga sama. Diserang sana sini, akhirnya Islam tumbang. Ilmu-ilmunya orang Islam diserap dan dijarah dan dipindahkan oleh orang-orang Eropa dan diakuisisi oleh mereka bahwa ini ilmunya mereka. Orang Islam sebenarnya sudah muncul, ilmuwan Muslim sudah muncul, tetapi karena keserakahan manusia, ya Islam ditenggelamkan dan diakui bahwa ilmu itu miliknya orang Eropa. Ini jadi saya teman-teman semuanya untuk pengantar kuliah kita Renaissance, pengantar mata kuliah psikologi pendidikan, bahwa psikologi itu muncul ya karena gerakan Renaissance ini. Kalau kita telisik kembali pada era-era muslim, maka tidak ada ilmu yang berkaitan dengan kognitif, behavior, humanistik, alur belajar, fase belajar, teori motivasi dan semacamnya, teori pembelajaran bahasa, tidak ada ya. Hanya memang munculnya itu di Eropa, dan ini ilmu, mengapa kita tidak mengambilnya walaupun ilmu itu ada dari barat. Seperti kata pepatah, undur makola wala tanggur mankola. Begitu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.